Karakter-karakter kuno pada prasasti itu tampak semakin misterius semakin Anda membacanya, dan prasasti itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Berdengung, cahaya hitam samar memancar dari monumen Dao, menyelimuti langit dengan cahaya yang tak terbatas. Tak lama kemudian, riak cahaya itu semakin intensif, membentuk garis-garis berwarna rami yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, garis-garis cahaya itu berkumpul menjadi bola dan membentang ke kejauhan, tanpa terlihat ujungnya. Ini, melihat perubahan kekuatan monumen Dao, ekspresi terkejut di wajah Wang Taoqi dan Limu yang semakin dalam. Bibir mereka sedikit terbuka, dan emosi mereka berfluktuasi drastis, yang sulit disembunyikan. Memanggil. Pada saat ini, Chen Qingyuan sudah menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pola cahaya, dan kecepatannya begitu cepat sehingga ia menghilang dalam sekejap mata. Melihat hal ini, Wang Taoqin dan Limu yang tidak lagi berdiri di sana dalam keadaan linglung, tetapi segera mengejarnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka melintasi lebih dari miliaran mil ruang angkasa. Meski begitu, Chen Qingyuan masih belum mencapai akhir dari bimbingan pola cahaya itu. Alisnya tampak serius, dan ia siap secara mental untuk menghadapi masalah yang sulit. Jika masalah monumen Dao kuno benar-benar terkait dengan dewa-dewa kuno, itu mungkin memengaruhi kesempatan pencerahan ini. Masalah ini sangat penting, dan Chen Qingyuan tidak bisa tinggal diam. Situasi yang sama terjadi di banyak wilayah lautan kabut. Beberapa makhluk tingkat atas menemukan monumen Dao lainnya. Karena penasaran, mereka mengikuti cahaya penuntun dari monumen tersebut dan terus bergerak maju, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Saya sangat ingin mengetahui akar permasalahannya. Setelah berjalan di sepanjang pola cahaya selama lebih dari 10 hari, saya akhirnya melihat ujungnya. Tujuan akhirnya adalah sebuah peta bintang raksasa yang mencakup wilayah yang luas. Pola-pola Dao kuno menghiasi peta tersebut. Lebih jauh lagi, dengan peta sebagai intinya, banyak pola cahaya terhubung dengannya. Chen Qingyuan melirik sekilas dan menghitung jumlah pola cahaya, yang berjumlah 33. Mungkinkah ada 33 tablet Dao seperti ini? Berdasarkan jumlah pola cahaya, seharusnya demikianlah adanya. Sebuah peta bintang raksasa dengan tepi tak rata menggantung di atas lautan kabut, dipenuhi pola-pola Tao kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sesekali, riak-riak hitam samar melintas, dan sesekali, bintik-bintik bintang berkelap-kelip. Beberapa saat kemudian, Li Muyang dan Wang Taoqi tiba di sini dan menatap peta bintang aneh yang asal-usulnya tidak diketahui, dan mereka pun terkejut. Apa tujuan prasasti Tao kuno diringkas menjadi peta bintang? Chen Qingyuan dan lainnya tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini untuk saat ini. Setelah beberapa saat, orang lain datang. Pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang, mengikuti jejak cahaya. Ia mengenakan jubah gelap dan memancarkan aura abadi. Namanya Bai Pingjue, leluhur klan Yuan Gang kuno. Karena usianya yang sudah lanjut dan semakin dekat dengan ajal, aura kematian samar-samar terpancar darinya. Energi hukum pola cahaya ini sangat kuat. Datanglah segera untuk melihat apakah Anda punya kesempatan. Salam, Yang Mulia. Bai Pingjue melihat Chen Qingyuan dari kejauhan, langkahnya terhenti, hatinya bergetar ketakutan. Berpikir matang-matang, jika Chen Qingyuan benar-benar ingin mencari masalah dengannya, percuma saja bersembunyi dimanapun. Lebih baik menghadapinya dengan tenang dan tetap sopan. Melirik pria tua berjanggut putih yang tak jauh darinya, Chen Qingyuan terlalu malas menganalisis siapa orang itu. Ia mengangguk setuju dan kembali memperhatikan peta bintang. Sekilas, Chen Qingyuan tahu kekuatan lelaki tua berjanggut panjang itu. Ia tidak bisa menjadi ancaman baginya. Malahan, jika ia mengayunkan pedangnya 2 kali, ia bisa membunuhnya. Pedang abadi. Bai Yujue tidak merasa terganggu dengan sikap acuh tak acuh Chen Qingyuan, malah merasa lega. Ia lalu menatap Li Muyang dan memberi isyarat ramah. Rasa hormat orang lain tidak boleh diabaikan, jadi Li Muyang dengan sopan menjawab, Dao You. Setelah mengamati Wang Taohua beberapa kali, ia tidak mengenali identitasnya. Namun, siapapun yang bisa berdiri di surga ke-9 jelas merupakan eksistensi tingkat atas, dan ia tidak boleh tersinggung kecuali benar-benar diperlukan. Bai Yujue ingin menunjukkan niat baiknya kepada Wang Taohua, tetapi Wang Taohua bahkan tidak melihatnya dan mengabaikannya, jadi dia tidak punya kesempatan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, orang kuat lainnya muncul di sini. Si juru masak tua, berpakaian kain abu-abu kusam, melihat beberapa kenalannya dari kejauhan. Raut gembira terpancar di wajahnya, dan tanpa sadar ia mempercepat langkahnya. Yang Mulia, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Nama koki tua itu adalah Yan Ze, seorang kultivator dari prefektur Changyu yang kemudian bertemu Chen Qingyuan dan menjadi tetua tamu Sekte Qing. Keahlian memasaknya dianggap sebagai yang terbaik, tak tertandingi. Yan tua, apakah kau melihat prasasti Tao? Chen Qingyuan dan Yan Ze mengangguk, tidak berminat untuk mengenang atau mengobrol saat ini, jadi mereka langsung ke topik utama.
Ya, Yan Ze menyingkirkan senyumnya dan menjawab dengan serius, saya sedang melewati suatu tempat dan kebetulan melihat sebuah prasasti Tao misterius tergantung di udara. Kemudian prasasti itu membentuk seberkas cahaya, menyebar ke kejauhan, dan saya mengikutinya sampai ke sini. Setelah mengatakan ini, Yan Ze mengangkat tangan kanannya dan membuat sketsa gambar prasasti Tao di udara. Ketika dia melihat prasasti Tao di gambar, dia mendapati bahwa prasasti itu hampir sama dengan prasasti yang ditemui Chen Qingyuan, yang mana membenarkan dugaannya. Ada 33 prasasti Dao yang berisi hukum-hukum kuno. Yang mulia, tempat asal saya juga memiliki monumen semacam ini. Bai Yujue ragu sejenak, melangkah beberapa langkah ke arah Chen Qingyuan, membungkuk, lalu menceritakan pengalamannya. Chen Qingyuan menoleh dan melirik Bai Yujue, sorot matanya menyiratkan agresi, seakan-akan dia tengah mengupas pribadi orang lain lapis demi lapis dan melihatnya dengan sangat jelas. Tekanan yang luar biasa membuat jiwa Bai Yujue sedikit bergetar. Pinggangnya tanpa sadar membungkuk beberapa kali, dan beberapa helai keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia gugup dan merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu dari suku kuno, geng? Setelah meliriknya beberapa kali, Chen Qingyuan menilainya melalui fluktuasi napas pihak lain. Ya, mendengar suara itu, hati Bai Yujue bergetar beberapa kali, dan ia merasa sedikit takut. Ia berpikir, Chen Qingyuan pasti tidak ingin menyelesaikan dendam antara kedua belah pihak hari ini. Sejak berakhirnya pertempuran reruntuhan Laut Batas, prestise Chen Qingyuan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan abadi kuno, yang dulunya lebih unggul dari yang lain, sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya terhadap Chen Qingyuan. Sebagian besar anggota klan bergegas ke Qingzhong, membawa hadiah besar untuk meminta maaf, berharap dapat menyelesaikan kebencian. Chen Qingyuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menarik pandangannya. Tekanannya begitu kuat hingga Bai Yujue hampir jatuh berlutut. Untungnya, Chen Qingyuan tidak memberikan tekanan lebih lanjut, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan sanggup menahannya. Bai Yujue diam-diam menyeka keringat dingin dari wajahnya dan merasa sedikit takut. Karena Chen Qingyuan tidak bertindak, semuanya bisa dinegosiasikan. Untungnya, kita harus memanfaatkan peluang ini di masa depan. Kekuatan yang mulia bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bai Yujue telah memutuskan bahwa tidak peduli seberapa besar biayanya, bahkan jika itu berarti menguras kekayaan klan, dia harus membangun hubungan baik dengan Chen Qingyuan. Ledakan. Saat semua orang tengah mengamati dan berdiskusi mengenai peta bintang, sebuah ledakan kecil terdengar di angkasa pada satu sisi. Seketika semua orang menoleh bersamaan, menatap tajam ke arah itu. Ruang sedikit terdistorsi dari arah datangnya suara. Setelah beberapa saat menarik napas, sebuah bayangan hitam muncul. Awalnya kabur, lalu berangsur-angsur menjadi jelas. Bayangan hitam berbentuk manusia itu sangat tinggi, seperti gunung kecil, dengan tubuh kokoh dan penampilan yang mengesankan. Menendang, di bawah tatapan orang banyak, Chumo menghancurkan kehampaan tanpa batas dengan satu langkah, melangkah dari tempat yang jauh. Ruang ini bagaikan tirai yang terkoyak oleh kekuatan dahsyat, membuatnya terkoyak. Chumo mengenakan gaun abu-abu mutiara dengan sulaman motif awan di kerahnya. Ia mengenakan sepasang sepatu kain berwarna serupa dan melangkah perlahan ke depan. Setiap langkah membuat wilayah itu bergetar sedikit, menciptakan rasa tertindas yang tak terlihat, membuat Mu Yang dan yang lainnya tegang dan gelisah. Ekspresi Chumo acuh tak acuh. Ia melirik sekilas ke sekeliling, lalu akhirnya menatap Chen Qingyuan. Ada sedikit gejolak emosi di kedalaman matanya yang tak disadari orang lain, entah terkejut atau gembira. Ketemu kamu. Sejak mendengar keberadaan Chen Qingyuan, Chumo ingin bertemu dengannya untuk melihat seperti apa rupa dewa perang legendaris itu dan apakah ia layak menyandang nama tersebut. Chumo menatap Chen Qingyuan tanpa berkedip, tidak menyembunyikan agresi di matanya, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam dirinya dan mencari tahu semua rahasia. Pada saat ini, Chen Qingyuan juga sedang memeriksa Chumo. Tatapan mereka bertemu dan momentum mereka berbenturan. Waktu seakan berhenti pada saat ini, dan kehampaan di sekitarnya membeku. Suasananya membosankan dan amat menyedihkan. Mu Yang dan yang lainnya mencium bau mesiu yang tak kasat mata, lalu diam-diam menutup bibir mereka dan tidak bersuara, takut kalau mereka akan merusak keseimbangan rapuh ini dan memicu konsekuensi yang tak terduga. Semua orang dengan cermat mengamati penampilan Chumo, berpikir dalam hati, orang ini pastilah yang teratas dalam ras raksasa, dia sungguh luar biasa. Wang Taohua tahu yang sebenarnya, dan emosinya bergejolak jauh lebih hebat daripada orang lain. Ia berusaha tetap tenang di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, badai yang bergejolak sedang bergolak. Ia berpikir, orang ini dari klan Dewa Kuno. Meski hanya beberapa tarikan napas saja, semua orang merasakan tekanan psikologis luar biasa dan merasa amat tersiksa, keringat dingin membasahi lapisan tubuh. Sekalipun setiap orang telah mengalami banyak badai dan gelombang, dan memiliki kualitas psikologis yang sangat tinggi, beberapa orang masih tidak dapat menahannya.
Karena perebutan momentum antara Chen Qingyuan dan Chumo semakin intensif, hal itu memengaruhi tatanan di sekitarnya dan menyebabkan hukum menjadi tidak teratur. Cici-cici, daerah antara kedua dunia telah menunjukkan tanda-tanda pemutarbalikan dan deformasi, dan energi teratur yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang berfluktuasi hebat. Tekanan dari raja yang memandang rendah zaman, meski jejaknya tersebar, sudah cukup untuk membuat lelaki tua berjanggut panjang dari klan kuno Yuan Gang dan juru masak tua Yan Ze gemetar secara fisik dan mental, serta berkeringat dingin. Changgeng Sword Immortal sedikit lebih baik. Lagi pula, ia telah melalui kesulitan di bawah jembatan ilahi dan diakui oleh Kaisar Taiwei, menjadi Raja Jing dalam kehidupan ini. Wang Taohua, yang secara sukarela menyerahkan tahta di masa lalu, tidak terluka oleh sisa kekuatan yang ditimbulkan oleh konfrontasi tersebut, tetapi hatinya tidak tenang. Ia terus memikirkan nasib para dewa kuno, dan hatinya terasa berat. Di satu sisi, Chen Qingyuan mengenakan jubah brokat biru langit, dengan tangan kirinya di belakang punggungnya dan tangan kanannya menggantung alami di sampingnya, wajahnya tanpa ekspresi dan tenang. Di sisi lain, Chumo, yang tingginya 6 kaki, sedikit menurunkan alisnya dan menatap Chen Qingyuan di depannya dengan sedikit rasa jijik, penuh antisipasi untuk jalan menuju puncak di masa depan. Chen Qingyuan, akhirnya kita bertemu. Suara Chumo agak menarik, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Siapa namamu? Ia pernah bertemu si Tulin sebelumnya dan membahas tabu-tabu para dewa kuno, sehingga Chen Qingyuan mengetahui asal-usul sebenarnya dari orang di depannya dan sangat menghormatinya, tidak berani meremehkannya. Kedua belah pihak tampaknya memiliki kesepahaman diam-diam yang khusus, dan pada saat yang sama menyingkirkan tekanan masing-masing, seolah-olah tidak ada yang terjadi, setenang air. Chumo, hanya berdasarkan momentum kuat yang ditunjukkannya barusan, Chumo mengenali kekuatan Chen Qingyuan dan menganggapnya sebagai lawan terkuat di jalan menuju puncak, tidak diragukan lagi. Perkenalkan nama Anda dan berikan rasa hormat. Aku ingat itu. Ada kilatan samar di mata Chen Qingyuan, bibirnya sedikit terbuka, dan nadanya dingin. Ada yang aneh dari caramu menatapku. Kau pasti tahu asal-usulku, kan? Daya observasi Chumo sangat tajam. Ia menangkap hal ini, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, kita semua orang pintar, tidak perlu menyembunyikannya, Chen Qingyuan mengakuinya secara terbuka. Mereka saling memandang dalam diam. Meskipun Li Muyang dan yang lainnya tidak bersuara, mereka mendengarnya dengan jelas dan mulai bertanya-tanya, dari mana dia berasal. Bukankah orang ini dari suku raksasa? Beberapa orang menyaksikan adegan ini dengan saksama, merasakan tekanan tak terlihat, gugup dan penasaran. Pasti akan ada perang antara kau dan aku. Setelah beberapa saat, Chumo memecah keheningan. Ia tidak suka menyembunyikan sesuatu dan berbicara terus terang. Jika kamu siap, beritahu aku. Apa yang dimaksud Chen Qingyuan sangat tepat. Dia sama sekali tidak takut. Kamu bisa memilih waktu dan tempat, dan dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar, dia bersikap mendominasi. Tidak perlu terburu-buru. Chumo tersenyum tenang, tatapannya tak lepas dari Chen Qingyuan, mengabaikan semua orang, sekarang belum waktunya. Saat kau dan aku mendaki anak tangga ke-9 jembatan ilahi bersama-sama, itulah saatnya untuk menentukan pemenangnya. Saya menunggu hari itu tiba. Sepanjang perjalanan, Chen Qingyuan menghadapi lawan yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setelah melewati banyak kesulitan, ia mengembangkan hati yang teguh dan tak kenal takut. Aku harap kamu bisa lebih kuat dan tidak mengecewakanku. Apa yang diucapkan Chumo bukanlah sarkasme atau provokasi, melainkan kata-kata yang menyentuh hati. Aku akan memuaskanmu. Chen Qingyuan memiliki ekspresi tenang dan berbicara dengan jelas. Percakapan mereka tampak damai, tetapi sebenarnya itu adalah balas dendam, diwarnai niat membunuh. Jika salah satu dari mereka menyerah pada semangat juang yang terpendam, perkelahian pasti akan terjadi. Beruntungnya, kedua belah pihak berharap menghadapi perang ini dengan sikap yang paling kuat, yakni bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan menghormati lawan. Beberapa orang yang berdiri di dekatnya menyaksikan kegembiraan itu, Dewa Pedang Li Muyang, Koki Yanze, dan anggota klan Yuan Gang Bai Pingjue, mendengar percakapan itu dengan jelas dengan telinga mereka sendiri, dan tiba-tiba ekspresi terkejut dan tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka tidak habis pikir, kenapa Chumo berani menantang Chen Qingyuan. Dia terlalu berani. Apakah dia tidak tahu tentang prestasi luar biasa Chen Qingyuan? Menantang Chen Qingyuan berkelahi sama saja dengan mencari masalah. Meskipun orang ini sangat kuat, tidaklah bijaksana untuk menjadi musuh yang mulia. Orang tua dari klan kuno Yuangang melirik Chumo dari waktu ke waktu, dengan hati-hati dan berpikir secara diam-diam. Setelah konfrontasi sebelumnya, tidak ada yang meragukan kekuatan Chumo. Namun, mereka tidak berpikir Chumo bisa menandingi Chen Qingyuan, dan tantangan yang diajukannya hari ini adalah langkah bodoh. Chumo sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain.
Lagi pula, ia hanya memperhatikan Chen Qingyuan. Ia bahkan tidak peduli pada Wang Taoyin, apalagi orang lain. Melihat Chen Qingyuan, pria yang sudah lama ia pikirkan, dan pihak lain yang memiliki kekuatan yang membuat darahnya mendidih, Chumo sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dengan senyum tulus di wajahnya. Selain itu, 33 prasasti Dao dan peta bintang telah dipadatkan, artinya suku tersebut telah mengambil langkah lain menuju kebangkitannya yang gemilang. Peta bintang raksasa yang tergantung tinggi di langit merupakan hasil karya para dewa kuno. Tujuannya sangat sederhana, yaitu berusaha untuk bertahan hidup, agar suku tersebut dapat mencapai status transenden yang dimilikinya puluhan juta tahun yang lalu, agar disukai oleh surga, dan dipandang rendah oleh semua makhluk hidup di dunia. Saya sudah selesai berbicara dengan Chen Qingyuan. Sekarang waktunya untuk mulai bekerja. Pak, Chumo melangkah menuju posisi inti peta bintang. Suara langkah kakinya bagaikan suara bisu, dan setiap langkahnya menggetarkan hati semua orang. Chen Qingyuan menoleh sedikit dan menatap punggung Chumo yang berjalan pergi. Pikirannya rumit, tatapannya dalam, bibirnya mengerucut rapat, dan ia tetap diam. Setiap prasasti Dao kuno diciptakan oleh kekuatan Dao asli para dewa kuno. Demi peremajaan ras yang hebat, Protoss mempertaruhkan segalanya. Hanya keberhasilan yang diizinkan, kegagalan tidak diizinkan. Dahulu kala, 33 prasasti Dao didirikan di bagian terdalam sisi lainnya, menyatu dengan hukum Dao dan mengandung kekuatan tertinggi. Dengan menggunakan monumen Dao sebagai jembatan, kekuatan berkah Dao dapat disalurkan dengan lancar kepada para dewa. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hingga era puluhan juta tahun lalu, terjadi perubahan-perubahan besar yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Umat manusia, yang berada di posisi terbawah dari sekian banyak ras, seharusnya berada dalam posisi tertindas. Namun, seorang pria bernama Yang Heng muncul, yang justru mencapai puncak selangkah demi selangkah, menjadi Kaisar Tao, dan bahkan berjuang menuju sisi lain, menghancurkan semua prasasti Tao. Para dewa, yang berada di atas, terpaksa menundukkan kepala demi situasi keseluruhan. Periode sejarah ini adalah momen paling memalukan bagi Protoss, dan semua orang mengingatnya dalam hati mereka. Mereka merasakan campuran kebencian, ketakutan, dan kekaguman terhadap Kaisar Qi Heng. Setiap kali mereka menyebutkannya, emosi mereka begitu rumit sehingga 1000 kata pun tak mampu mengungkapkannya dengan jelas. Apa yang akan dia lakukan? Li Muyang menahan keresahannya, memandang Chumo yang telah berjalan pergi, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak seorang pun dapat menjawab, dan semua orang menatapnya dengan mata bingung untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. 33 pola cahaya terhubung ke peta bintang ini, memadatkan kekuatan yang tidak diketahui. Saat Chumo berjalan ke bagian tengah di bawah peta bintang yang awalnya sunyi seakan terbangun dari tidurnya, dan bintang-bintang redup yang tersebar di langit bermekaran dengan cahaya paling terang. Cahaya bintang menyebar, membuka jalan lebar yang mengarah langsung ke inti peta bintang. Gemerincing, Chumo melangkah ke jalan berbintang, matanya penuh tekad, dan berjalan lurus ke depan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang langsung berubah, dan mereka sangat terkejut dan heran. Mungkinkah orang ini yang menyebabkan fenomena aneh di sini? Orang tua dari klan Yuan Gang terbelalak lebar, wajahnya penuh keterkejutan, dan bertanya dengan keras. Bagaimana kalau aku pergi ke sana dan menjelajahi daerah itu untuk melihat apa yang terjadi? Koki tua Yanze mengajukan diri dan sangat tertarik dengan masalah ini. Ia memandang Chen Qingyuan dan memberikan saran ini. Tidak, Chen Qingyuan segera menghentikan perilaku Yanze dan tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Yanze tidak akan menentang keputusan Chen Qingyuan dan mengangguk, oke. Yang lain tidak berani, dan lelaki tua dari klan Yuan Gang itu jelas tidak berani menyeberang. Demi alasan keamanan, ia juga mundur sedikit. Jika terjadi krisis, ia seharusnya punya waktu untuk bereaksi dan melarikan diri secepat mungkin. Bahkan jika seseorang mencapai langkah ke-9 dari jembatan ilahi, ia tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Mungkin bagi kebanyakan orang yang berada di surga ke-9, basis kultivasi mereka mungkin tidak terlalu berbeda, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, nyawanya bisa saja melayang. Lebih baik aku hidup tenang. Aku akan beruntung jika aku bisa mati karena usia tua, dan tidak memimpikannya hal-hal lain. Setelah mengalami konfrontasi hebat tadi, Bai Pingjue menghadapi kenyataan, memperlihatkan senyum pahit dan mendesah beberapa kali. Saat pertama kali menekuni Dao, Bai Pingjue berfantasi tentang keberuntungannya yang luar biasa, memperoleh teknik pembuatan Dao tingkat atas dan mencapai puncak langkah ke-9. Dengan sedikit keberuntungan lagi, ia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk mencapai Dao dan menciptakan kisah legendaris. Kenyataan yang kejam menghancurkan mimpi indahnya. Hidup itu sudah sulit, jadi jangan meminta sesuatu yang bukan milikmu. Kalau dipaksakan, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman.
Orang tua ini berlari sangat cepat. Wang Taoqi melirik Bai Pingjue yang bersembunyi jauh, dan bergumam pelan. Menendang, di bawah peta bintang, Chumo hampir mencapai titik inti. Ia melangkah lagi dan melintasi ribuan mil kehampaan. Di bawah perhatian semua orang yang terfokus, Chumo tanpa hambatan apapun dan berhasil mencapai pusat peta bintang. Berada tinggi di langit, ia dapat meraih dan menyentuh peta bintang yang merupakan perpaduan pola-pola Tao kuno ini. Chumo mengulurkan tangan kirinya dan merentangkan telapak tangannya. Pola-pola misterius berwarna hitam terang mengalir keluar dari telapak tangannya dan perlahan-lahan melayang ke peta bintang. Kapan gumpalan pola misterius ini menyatu dengan peta bintang, menyebabkannya bergetar hebat, seolah-olah telah menerima semacam sinyal tertentu dan menjadi sangat bersemangat. Suara misterius itu terdengar, kadang ganas, kadang lembut. Energi aturan peta bintang itu bergejolak dalam waktu lama, dan kekuatan sisa-sisanya merusak area di sekitarnya. Chen Qingyuan dan yang lainnya bereaksi tepat waktu dan menggunakan langkah-langkah defensif untuk menangkal dampaknya. Mereka tetap teguh seperti batu dan tidak terluka. Sesuatu telah berubah lagi. Situasi berubah lagi, dan Yan Ze berseru kaget. Terlihat dengan mata telanjang, peta bintang besar itu mulai menyusut. Hanya dalam waktu setengah jam, peta bintang yang awalnya mencakup area luas ini menyusut sepertiga. Terlebih lagi, peta bintang menyusut dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dan tidak mengerti sama sekali. Li Muyang dan yang lainnya sesekali memandang Chen Qingyuan, menganggapnya sebagai tulang punggung, berharap mendapatkan jawaban. Sayangnya, Chen Qingyuan juga bingung, mengerutkan kening sambil terus mengamati. Ledakan. Tiba-tiba, bagian langit dekat peta bintang meledak. Segera setelah itu, sinar keteraturan dan aturan asal jalan menyebar dari celah di titik tertinggi. Jejak aturan asli ini muncul dan langsung menarik perhatian semua orang. Chumo, yang sedang melakukan suatu teknik rahasia, merasakan sedikit bahaya. Ia berhenti sejenak dan menatap celah di langit. Ia tidak panik, tetapi tetap tenang. Fluktuasi teratur pada retakan langit menjadi semakin intens. 1, 2, 3. Secara perlahan, ribuan dan ribuan pola dao biasa bergabung bersama, menguraikan sesuatu yang cukup untuk mengejutkan dan menakuti semua orang yang hadir. Mata jalan raya, kekuatan aturan yang berbentuk seperti bola mata menggantung tinggi di langit, menatap orang di bawahnya. Ia muncul karena merasakan perilaku Chumo. 33 tablet Dao kuno dihancurkan oleh Kaisar Qiheng puluhan juta tahun yang lalu. Tak lama kemudian, para dewa kuno mempertaruhkan asal-usul klan mereka dan menghabiskan upaya besar untuk memperbaiki monumen itu, hanya untuk mendapatkan kesempatan kembali ke puncak. Tindakan semacam ini pasti akan mengganggu keseimbangan tatanan sosial saat ini, bagaimana mungkin asal-usul Tao tidak mengetahuinya. Memadatkan mata surgawi, dia turun ke dunia ini dan mengamati situasi spesifik. Bagaimana Anda menarik perhatian aturan Dao? Menghadapi mata jalan raya, Wang Taohua sedikit gugup. Ia segera meminta Chen Qingyuan untuk minggir beberapa langkah, lalu menggunakan metode penyembunyian khusus, berharap tidak ketahuan. Sebenarnya, Wang Taohua sudah ditakdirkan untuk mati, menjalani kehidupan yang berbeda. Ia tidak tahu apakah metode ini diakui oleh Dao, dan tentu saja, ia takut akan hukuman dan penghakiman surgawi, jadi yang terbaik adalah tetap bersembunyi. Apa yang sedang terjadi? Koki tua Yan Ze dan Li Muyang tercengang. Mereka tak pernah menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Mereka ketakutan dan merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar menarik mata Dao Agung. Leluhur klan Yuan Gang, yang bersembunyi di kejauhan, merasa ngeri dan tak percaya. Baru setelah bertemu dengan eksistensi puncak sejati, ia menyadari betapa konyolnya ide awalnya untuk mencapai puncak. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan tetap tenang dan tidak takut. Posturnya tegak, kedua tangannya di belakang punggung, dia menatap ke mata jalan raya, matanya sedalam jurang. Bertahun-tahun yang lalu, ia mengorbankan buah daunnya sendiri dan memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi untuk waktu yang singkat. Setelah berhadapan dengan mayat Kaisar Iblis Qingyu, ia bertarung melawan mata Dao. Saat itu, Yi dihakimi oleh surga dan tetap menjadi anak-anak, tak pernah tumbuh dewasa. Terlebih lagi, masa hidupnya terbatas dan ia akan segera mati. Demi melepaskan belenggu Yi, Chen Qingyuan dengan tegas membunuh mata jalan raya dan membelahnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hal ini memungkinkan Yi menjalani hidup baru, terbebas dari belenggu kekuatan penghakiman, dan menjalani hidup yang indah. Berdengung, emosi pertama yang berhasil dipadatkan oleh Eye of the Avenue adalah saat menatap Chumo. Energi dahsyat menyelimuti area ini. Jika seberkas kekuatan aturan turun ke dunia manusia, itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Apapun cara yang digunakan, akan sulit untuk melarikan diri. Ledakan. Chumo menatap mata Dao Agung, tatapannya tanpa rasa takut, ekspresinya sangat tenang. Sebelum hukuman surgawi turun, ia melepaskan aura ilahinya,
riak-riaknya yang kuat menyebar ke segala arah, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Li Muyang, Yan Ze, dan yang lainnya merasakan kekuatan mengerikan dari darah para dewa. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan raut wajah mereka tampak aneh. Aura seperti ini seharusnya tidak berasal dari para raksasa. Semua orang memandang Chumo dan membuat tebakan rahasia. Di antara sekian banyak ras, apakah ada ras yang bentuk tubuh dan penampilannya mirip dengan para raksasa? Pertanyaan-pertanyaan baru membanjiri pikiran setiap orang, membuat mereka bingung. Mata Dao terkunci pada Chumo dan segera memahami alasannya. Dalam keadaan normal, jika seseorang mengganggu ketertiban dan keseimbangan, kekuatan Tao pasti akan menghancurkannya dengan kekuatan guntur. Bagaimana mungkin tidak ada gerakan untuk waktu yang lama? Klan yang disukai Dao besar, sekalipun telah jatuh dari altar, tetap memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Aturan besar itu tidak mendatangkan penghakiman, dan tampak ragu-ragu. Setelah sekitar selusin napas, pemerintahan besar yang awalnya dipenuhi amarah yang menggelegar perlahan mereda. Perlakukan mereka secara berbeda. Aku ingin melihat Chumo dan mata iblis agung bertarung, tapi sayangnya kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Chen Qingyuan menyipitkan matanya, wajahnya agak muram, dan bergumam dalam hati. Kalau orang lain, pasti sudah lama mereka dijatuhi hukuman surgawi. Darah para dewa sangat berbeda. Aturan alam semesta tidak dapat memperlakukan semua orang secara setara, apalagi makhluk hidup di dunia yang memiliki segala macam pikiran dan keinginan yang mengganggu. Chen tua, mengapa dia membuat keributan besar seperti itu? Wang Taohua mendekat, matanya merah, tetapi dia tetap tenang. Menata ulang aturan dan berniat untuk menghidupkan kembali. Perhatian Chen Qingyuan terpusat ke depan, dan dia merenung sejenak. Setelah mendengar ini, Wang Taohua semakin terkejut. Tindakan yang menentang kehendak surga ini telah menarik perhatian makhluk agung. Mengapa langkah selanjutnya belum diambil? Apakah mereka akan menyerah sekarang? Kurasa itu persetujuan diam-diam. Setelah berpikir panjang, Chen Qingyuan sampai pada kesimpulan ini. Ini, keterlaluan. Wang Taohua merasa sedikit tidak senang, dan juga sedikit iri dan cemburu. Situasi sempat buntu. Mata iblis agung, yang datang dengan kekuatan dahsyat, berhenti mengirimkan energi hukum yang mengerikan. Perlahan-lahan ia menghilang ke dalam kehampaan dan mundur. Chumo merasa sedikit lega setelah memastikan bahwa kekuatan Dayu tidak akan mengganggu. Sebelum merencanakan, Chumo sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika aturan monumen agung menjatuhkan hukuman ilahi, ia akan berjuang sekuat tenaga dan tak ragu mengerahkan seluruh sumber daya klan untuk memastikan keutuhan monumen. Untungnya, semuanya berjalan baik dan saya tidak perlu terlalu khawatir. Dia menarik pandangannya dan meneruskan pekerjaannya. Chumo menggunakan teknik rahasia khusus klan dewa untuk mengecilkan peta bintang dengan cepat. Selama periode ini, ia terus memperhatikan pergerakan di sekelilingnya, sehingga ia dapat segera mendeteksi adanya kelainan dan sangat waspada. Haruskah kita campur tangan? Di kejauhan, setelah mata Dayu pergi, Wang Taohua menghela napas lega dan berhenti menggunakan metode rahasia untuk menutupi dirinya. Ia berdiri di samping Chen Qingyuan dan mengajukan usulan serius. Itu tidak perlu, kata Chen Qingyuan acuh tak acuh. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, jika dia ingin menghidupkan kembali seni bela dirinya, dia harus mencapai puncak kehidupan ini. Percaya diri dan mendominasi. Wang Taohua menoleh untuk melihat profil Chen Qingyuan dan sedikit tertegun. Ia berpikir dalam hati, begitu pria ini serius, ia cukup mengesankan. Sejujurnya, seberapa yakinkah kamu bahwa kamu bisa mengalahkannya? Wang Taohua sangat penasaran tentang hal ini, jadi dia bertanya dengan suara rendah dan bahkan memasang penghalang misterius untuk mencegah orang lain mendengarnya. Kamu menebak. Chen Qingyuan berbalik dan menatap Wang Taohua, lalu memberikan jawaban positif. Wang Taohua memutar matanya. Beberapa jam kemudian, peta bintang yang dibentuk oleh kekuatan 33 prasasti akhirnya bertemu di satu titik dan mendarat di dahi Chumo. Ia memperoleh kekuatan dari peta bintang monumen Yi dan membawa harapan suku. Ledakan. Pola lautan darah yang nyata muncul di bawah kaki Chumo, dan kekuatan yang dilepaskannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Peta bintang memasuki tubuh dan tingkat kultivasi meningkat. Langkah ketujuh jembatan ilahi, tahap tengah. Kekuatan Chumo terus meningkat. Ia melepaskan dominasinya tanpa ampun. Darah kuno dan mulia bergolak dalam tubuhnya, rindu untuk kembali ke momen terindah, bagaikan binatang buas yang telah tertidur selama berhari-hari dan kini terbangun. Saat dia mencapai puncak, dengan bantuan kekuatan monumen Dao dan peta bintang, dia dapat memperbaiki fondasi klan dewa dan mendapatkan kembali dukungan Dao. Para dewa menaruh semua harapannya pada Chumo tanpa ragu. Langit dan bumi berubah warna dan ruang angkasa membeku. Meskipun kita jelas berada di wilayah negara lain, kita memiliki ilusi kebingungan dimensi. Kekuatan tak kasat mata dari garis keturunan dewa menyelimuti seluruh area dan menyebar hingga jarak yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kehampaan itu bagaikan riak-riak di permukaan air.
Kekuatannya begitu dahsyat, bagaikan ombak besar, hingga membuat Li Muyang dan yang lainnya merasa gugup. Mereka tak mampu menahan tekanan dan mundur beberapa langkah. Bahkan Wang Taohua mundur selangkah, memperlihatkan ekspresi yang lebih berat dari sebelumnya, hatinya tegang seolah menghadapi musuh yang tangguh. Hanya Chen Qingyuan yang tetap tenang bahkan ketika menghadapi krisis besar. Ia mempertahankan posturnya yang biasa dan menatap Chu Mo di kejauhan, tanpa terpengaruh sama sekali. Merasakan tatapan Chen Qingyuan, Chu Mo sedikit menoleh ke samping dan menoleh untuk melihat. Kedua raja itu saling berpandangan, dan ruang itu seakan terhimpit oleh kekuatan yang luar biasa besar. Lautan kabut di bawah menggulung ribuan pusaran badai, menjadi semakin kacau dan gelisah. Memanggil. Setelah beberapa kali menarik napas, Chu Mo menarik pandangannya, berbalik dan berjalan ke kejauhan, tak lama kemudian menghilang di langit. Kedua belah pihak tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari. Suatu hari nanti, pemenangnya akan ditentukan. Hanya pemenang yang dapat mencapai apa yang diinginkannya. Mereka semua punya alasan mengapa mereka tidak boleh gagal, tetapi hanya ada satu pemenang. Setelah Chu Mo pergi, semua orang merasakan tekanan tiba-tiba berkurang dan mereka tidak lagi tercekik. Kehampaan yang berkelok-kelok dan lautan kabut yang bergelombang berangsur-angsur kembali normal. Apakah kamu stres? Setelah kejadian ini, Wang Taohua benar-benar merasakan teror pewaris para dewa, dan ekspresinya menjadi serius dan sedikit khawatir. Umumnya, Chen Qingyuan sangat tenang. Chen Qingyuan tentu saja mengakui bahwa lawannya kuat. Ia telah menanggung banyak kesulitan untuk mendapatkan kesempatan mengayunkan pedangnya ke pihak lain, dan ia sama sekali tidak boleh menjadi batu loncatan bagi orang lain. Dulu aku berpikir Tuhan itu keji, merenggut masa depanku, tapi kemudian aku menerimanya. Setidaknya aku punya sekelompok teman lama yang mempertaruhkan nyawa mereka untukku, yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia. Terlebih lagi, ada seorang wanita cantik yang pantang menyerah dan merebut jiwaku yang telah kalah. Entah berapa banyak usaha yang ia curahkan untuk membentuk kembali asal-usulku. Jika kalah, Chen Qingyuan tidak akan bisa menerimanya, jadi dia akan mati-matian memanjat lebih tinggi dan tidak membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Seseorang masih menunggunya di salju dan es. Apapun kesulitan yang menghadang, mereka tak dapat menghentikan langkah Chen Qingyuan. Ia teguh dan tak terkalahkan. Saya yakin kamu bisa mencapai puncak. Wang Taohua mempercayai saudara-saudaranya. Kalau kamu percaya padaku, kenapa tidak pinjamkan aku obat berharga? Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Chen Qingyuan memanjat tiang, dan suasana yang awalnya membosankan langsung pecah. Petik 2 petik 2. Ekspresi Wang Taohua langsung berubah. Teringat bagaimana ia baru saja ditipu dan kehilangan 3 obat suci kelas atas, ia mengumpat keras keluar. Saya ingin berjalan sendirian sepanjang sisa perjalanan. Kemunculan Chu Mo sedikit banyak memberi tekanan pada Chen Qingyuan. Waktu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Jika saya pergi bersama Wang Taohua, bukan karena saya takut dia akan membagi sumber daya saya, tetapi karena saya terikat olehnya, saya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Meskipun Wang Taohua cukup kuat, bahkan di antara talenta-talenta top, dan sering dapat membantu saya, pasti akan lebih nyaman untuk bertindak sendiri. Putih. Wang Taohua mengerti dan mengangguk sedikit. Jaga dirimu baik-baik. Chen Qingyuan menatap tajam ke arah teman jahatnya dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, ia berbalik dan melirik Li Muyang dan yang lainnya. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memberitahu mereka apa maksudnya. Tak ada kata-kata lagi, teruslah maju. Tepat setelah mengambil beberapa langkah, suara Wang Taohua terdengar dari belakang, tunggu sebentar. Bagaimana? Chen Qingyuan meliriknya dan berkata dengan ragu. Ambillah. Sambil berbicara, Wang Taohua mengeluarkan sebuah kotak brokat merah persegi dan melemparkannya. Setelah membuangnya, hatinya berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, dan ia mengutuk, ini adalah harta keluargaku yang terakhir, gunakanlah dengan bijak. Ingat, kau berutang banyak padaku, kau harus menang, dan jangan mati. Kalau tidak, aku akan menggali kuburmu dan membiarkanmu mati dengan tenang. Melihat kotak brokat yang mengambang di depannya, Chen Qingyuan sedikit tertegun. Sejujurnya, apa yang kukatakan tadi hanya untuk meredakan suasana, agar temanku tidak terlalu khawatir dan merasa lebih rileks. Namun, siapa sangka Wang Taohua benar-benar memberiku obat berharga itu lagi, sungguh di luar dugaan. Kehangatan menyelimuti hatiku, tak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Di dunia kultivasi yang kejam ini, bertemu seseorang yang benar-benar memperlakukanmu sama langkahnya dengan naik ke surga. Terlebih lagi, Chen Qingyuan memiliki lebih dari satu teman sejati seperti itu. Meskipun sejauh mana hal ini bergantung pada kekuatan Chen Qingyuan sendiri, ketulusan teman-temannya tidak dapat disangkal. Terima kasih. Ribuan kata berubah menjadi satu kata syukur ini. Indra spiritual Chen Qingyuan menembus kotak brokat yang berisi 2 ramuan suci berharga dan bermutu tinggi.
Ia kemudian menyimpan kotak brokat itu dengan hati-hati, karena pasti akan berguna di masa mendatang. Enyah. Wajah Wang Taohua memucat, takut menyesalinya. Ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kecuali ramuan spiritual asli yang bisa digunakan dalam keadaan darurat, sisanya telah dicuri oleh Chen Qingyuan. Rasanya seperti menguras habis kekayaan keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan sakitnya? Suara mendesing. Setelah menatap sekali lagi sahabat jahatnya itu, tanpa ragu sedikit pun, Chen Qingyuan melangkah ke dalam kehampaan, mengambil 1000 langkah, dan menghilang dalam sekejap mata. Jangan kalah, dasar brengsek. Kalau kau kalah, aku akan mendapat masalah besar. Meskipun Wang Taohua mengatakan ini dengan mempertaruhkan kepentingannya sendiri, ia dengan tulus berharap Chen Qingyuan dapat mencapai puncak. Alasannya sederhana, ia benar-benar menganggap Chen Qingyuan sebagai saudara yang dapat dipercayakan hidup dan mati. Keduanya memiliki kepribadian yang mirip dan persahabatan mereka semakin dalam. Jika kamu meninggal, aku tidak akan pernah mengunjungi makammu untuk memberikan penghormatan. Melihat ke kejauhan, berpikir begitu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Wang Taohua menjernihkan pikirannya dan berhenti melamun. Rekan Taois, apakah Anda bersedia ikut dengan kami? Li Muyang datang dan memberikan undangan. Di sampingnya berdiri juru masak tua Yan Ze. Kami semua adalah tetua tamu Sekte Qing, jadi hubungan kami tentu saja baik. Oke, karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Wang Taohua mengangguk dan setuju. Para leluhur klan Yuan Gang, yang bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dengan rasa iri yang mendalam, ingin sekali bergabung. Mampu bepergian dengan begitu banyak makhluk tingkat tinggi dan berdiskusi tentang Dao setiap hari tentu merupakan suatu keberuntungan besar. Sayangnya, dia tidak mempunyai kesempatan itu dan akhirnya hanya bisa pergi sendiri, meninggalkan sosok yang kesepian dan sedih. Hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi di surga ke-9. Chen Qingyuan bertindak sendiri, mencari tempat dengan energi spiritual yang melimpah untuk segera meningkatkan kultivasinya, berharap untuk mencapai langkah ke-9 dalam beberapa ratus tahun. Lautan kabut berubah dari waktu ke waktu, dan reruntuhan kuno kemungkinan besar akan muncul. Meskipun berbahaya untuk memasukinya, ia juga menyimpan peluang luar biasa. Di masa depan, Chen Qingyuan akan tinggal di tempat dengan energi spiritual yang kaya untuk bermeditasi dan berlatih, atau menjelajahi beberapa tempat rahasia. 3 tahun telah berlalu sejak insiden peta bintang Monumen Dao. Meskipun langit ke-9 tampak tenang, arus bawah sebenarnya sedang bergejolak. Selama periode ini, Chen Qingyuan mengunjungi 2 reruntuhan kuno dan memperoleh banyak hal. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual, tingkat kultivasinya akan meningkat. Tian cukup beruntung karena menemukan mata spiritual. Jika seseorang menyerap semua energi spiritual murni yang terpancar dari mata spiritual dan memurnikannya menjadi obat suci bermutu tinggi, itu akan cukup untuk membuat tingkat kultivasinya maju sedikit. Merayu. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menyadari adanya fluktuasi abnormal dari sebuah benda luar angkasa. Keluarkan isinya, sebuah botol giok. Yang menyebabkan fluktuasi tersebut tentu saja bukan botol giok itu sendiri, melainkan pohon Paulownia di dalam botol giok tersebut. Setelah mengikuti Chen Qingyuan selama bertahun-tahun, pohon Sycamore telah lama pulih dari kondisi sekaratnya dan kini tumbuh subur dan penuh vitalitas. Tingginya kini mencapai 2 meter, dengan cabang dan daun yang rimbun, cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Ada apa? Di atas lautan kabut, Chen Qingyuan duduk bersila di dekat mata spiritual, menatap pohon Sycamore di depannya dan bertanya. Sebatang pohon Paulownia muda menjulur ke arah Chen Qingyuan dan bergoyang lembut, meninggalkan bintik-bintik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setiap helai daun memiliki pola yang rumit, mengandung makna yang luar biasa dan misterius. Kamu ingin kembali? Chen Qingyuan berkomunikasi dengan pohon wutong dan memahami artinya. Pada tahap pertumbuhan ini, pohon wutong tampaknya telah mencapai titik jenuh. Bahkan energi spiritual surga ke-9 yang murni dan kaya pun tak mampu membuatnya tumbuh. Oleh karena itu, Wu Tongsu memohon kepada Chen Qingyuan untuk mengantarnya ke klan Phoenix. Kau pandai sekali memerintah orang. Chen Qingyuan tidak menolak atau setuju untuk saat ini. Ia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, aku membantumu dengan menyelamatkan hidupmu. Tapi kau masih ingin aku melakukan perjalanan lagi. Apa menurutmu itu masuk akal? Panggilan. Pohon Paulownia tahu bahwa permintaannya agak tidak masuk akal, jadi ia memikirkan solusi yang sesuai sebelum berbicara, dan cabang-cabang serta daun-daunnya terus menyebar untuk mengekspresikan ketulusannya. Hadiah. Secercah cahaya melintas di mata Chen Qingyuan, dan dia menunjukkan sedikit minat, ceritakan secara detail dan lihat apakah ini sepadan dengan usahaku. Wu Tongsu berkomunikasi dengan Chen Qingyuan menggunakan metode rahasia yang unik dan memberitahunya imbalan spesifiknya. Chen Qingyuan, yang selalu tenang, mendengar tentang hadiah Wu Tongsu, wajahnya berubah. Ia sangat terkejut dan tak terduga.
Apakah kamu bercanda? Chen Qingyuan bertanya dengan nada bertanya. Hadiah yang ditawarkan Wu Tongsu nilainya tak terukur, dan Chen Qingyuan secara naluriah curiga bahwa dia mungkin tertipu. Dia mengayunkan dahan-dahan dan dedaunannya sebagai respons serius, beraninya aku menggoda teman Taoku. Saya penasaran, apa hak Anda untuk meminta klan Phoenix menyerahkan setengah dari darah leluhur Phoenix mereka? Dibandingkan dengan hadiah yang ditawarkan Wu Tongsu, mata spiritual di sampingnya tiba-tiba tidak tampak begitu menarik. Darah leluhur Phoenix adalah fondasi fundamental klan Phoenix kuno. Setiap kali leluhur klan Phoenix yang kuat meninggal, jasad mereka ditempatkan di genangan darah, perlahan menyatu dengannya. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun dan telah menjadi asal-usul inti klan Phoenix. Selama sumber darah belum mengering, kita dapat terus mengembangkan bakat-bakat terbaik untuk memastikan stabilitas suku. Wu Tongsu berencana untuk mengambil setengah dari darah Phoenix leluhur dan memberikannya kepada Chen Qingyuan sebagai hadiah. Nilainya begitu tinggi sehingga tidak dapat diperkirakan oleh batu-batu spiritual di dunia sekuler. Panggilan. Pohon Sicamore tidak langsung menjawab pertanyaan Chen Qingyuan, melainkan hanya mengucapkan beberapa patah kata singkat. Kemudian, ia merendahkan posisinya, ranting-rantingnya bergoyang memohon dengan tulus. Apakah kamu senjata Kaisar Klan Phoenix, atau leluhur Klan Phoenix, Kaisar kuno? Setelah membicarakan hal ini, Chen Qingyuan tidak lagi berpura-pura bodoh. Ia tersenyum dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia telah menduga hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mempertanyakannya lebih lanjut. Hari ini, Wu Tongsu menyinggung masalah remunerasi, jadi kita harus menanggapinya dengan serius. Jika menyangkut pertukaran kepentingan, Chen Qingyuan harus berusaha memaksimalkannya. Ledakan. Begitu kata-kata ini terucap, bagaikan sebuah batu besar menghantam danau yang tenang, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya memercik di udara, bergolak hebat, dan tanpa kedamaian. Pohon Sicamore yang semula menggoyang-goyangkan dahan dan daunnya, tiba-tiba membeku, seolah terikat oleh kekuatan tak kasat mata dan tak mampu bergerak. Setelah beberapa saat, pohon Paulownia perlahan mulai bergerak. Kali ini, dahan dan daunnya tak lagi menawan, tetapi batangnya lurus dan tegak, dan setiap daunnya memancarkan kemilau bagaikan bintang, memberi kesan kesungguhan yang tiada taraf, berbeda dengan potongan sebelumnya. Aku benar-benar ingin menyempurnakanmu, aku tidak sabar menunggu sampai sekarang. Chen Qingyuan jelas menyadari niat defensif Wu Tongsu, dan dengan ekspresi dingin, dia mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, Chen Qingyuan memang pernah memiliki perasaan terhadap pohon Sicamore sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk melepaskannya. Fakta bahwa pohon itu bertahan hingga saat ini dan ia telah menemukannya adalah semacam takdir, dan hal ini tidak perlu terjadi. Tak peduli wasiat siapa yang kau bawa, kau berutang budi padaku. Chen Qingyuan melanjutkan, aku akan mengirimmu kembali ke klan Phoenix sebagai hadiah setengah darah Phoenix dari leluhur klan. Masalah ini sudah selesai, tapi bukan berarti kita impas. Bantuan untuk menyelamatkan nyawa adalah masalah lain. Wu Tongsu awalnya berencana untuk menyerahkan setengah dari klan leluhur Phoenix untuk membalas kebaikan Chen Qingyuan. Sekarang tampaknya tidak semudah itu. Jika Anda merasa kesepakatan ini tidak menguntungkan Anda selalu bisa meminta bantuan. Saya berjanji tidak akan membatasi kebebasan Anda. Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Sejak awal, Chen Qingyuan tidak menggunakan cara apapun untuk menjebak pohon wutong. Sebaliknya, pohon wutong mengikutinya dari dekat dan menyerap nutrisi, sehingga ia pulih ke kondisinya saat ini. Di mata dunia, pohon Paulownia adalah makhluk yang luar biasa. Jika Anda melihatnya, Anda harus mengakuinya sebagai milik Anda. Mempertahankan sinar kehidupan ini tidaklah mudah, dan pohon wutong tidak berani mengambil risiko. Awalnya, ia mengikuti Chen Qingyuan karena pilihan, tetapi setelah beberapa waktu, ia perlahan-lahan mempercayainya. Tuo, setelah merenung cukup lama, pohon Sicamore akhirnya mengerti. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan cabang atau daun untuk mengekspresikan dirinya, melainkan berbicara langsung. Suaranya mekanis, dingin, dan tak bisa dibedakan antara jantan dan betina. Aku harap kau tidak berbohong padaku, atau aku akan mencabut semua daunnya. Chen Qingyuan memperingatkan bahwa dia tidak ingin melakukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2 petik 2. Pohon Paulownia tampak sedikit takut dan mundur. Kesepakatannya sudah selesai. Tunggu beberapa bulan sebelum aku pergi. Mata spiritual berada tepat di sampingnya, dan Chen Qingyuan tidak ingin menyia-nyiakannya. Pohon wutong tidak keberatan dengan hal ini. Hanya beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan menghisap mata spiritualnya hingga kering, membuka matanya, dan menunjukkan ekspresi puas. Awalnya saya berencana pergi ke dunia luar untuk memperbaiki prajurit Tao yang rusak dalam pertempuran di reruntuhan Laut Batas. Saat itulah saya memenuhi permintaan Wu Tongsu dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya bersama. Setelah berkemas, Chen Qingyuan memutuskan untuk berangkat.
Setelah melakukan perjalanan melalui lautan kabut selama berhari-hari, mereka tiba di teras Tongtian dan berangkat dari sana. Ubah bentuk tubuh dan penampilan Anda, dan bersikaplah rendah hati. Perjalanan itu panjang, dan sesekali saya mendengar kabar dari seorang teman lama, dan saya berhenti sejenak untuk memeriksanya dengan saksama. Ketika saya mendengar kabar dari teman lama saya akan tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Misalnya, Wu Junyan melawan beberapa tetua klan kuno, menekan mereka dengan jurus yang kuat dan memanfaatkan peluang. Beberapa tetua, menjelang ajal, mencari darah dan tulang naga Lao Hei yang berharga, memasang jaring yang ketat, tetapi akhirnya dikalahkan. Lao Hei adalah dukun langka yang sering disergap dan sudah terbiasa dengan hal itu. Belum lagi yang lain, bahkan para petinggi klan naga pun serakah dan ingin berbagi kekuatan si tua hitam. Jika Chen Qingyuan tidak menghancurkan para bajingan dari berbagai klan dengan kekuatan absolutnya, si tua hitam bahkan tidak akan tersisa sehelai tulang pun. Pendekar pedang Chang Ziqiu, yang berjiwa dua Jiang Liuqi, yang berkepribadian ganda Chang Sun Fengye, dan seterusnya. Teman lama bersinar terang di jalan menuju sertifikasi, menjadi terkenal di mana-mana, dan mengejutkan semua orang. Kadang-kadang kita mungkin menghadapi banyak masalah, bahkan situasi yang mengancam jiwa, tetapi kita selalu dapat mengatasi bahaya dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Chen Qingyuan berhenti sebentar saja dan tidak mencari teman-temannya. Jika waktunya tepat, kita akan bertemu lagi. Lalu kita akan bersulang dan mengenang masa lalu. Setelah berhari-hari lamanya, dengan bantuan kekuatan misterius Tong Tiantai, ia mencapai surga pertama dan siap untuk keluar dari pintu hukum dan pergi ke dunia luar. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan seseorang dan mereka bertemu. Orang itu adalah leluhur klan roh api kuno, Ye Liujun. Ye Liujun datang ke alam pencerahan hanya untuk menemukan Chen Qingyuan dan melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk melepaskan belenggunya. Meskipun keduanya berada di alam yang sama suatu hari, mereka terlalu berjauhan, nada transmisi suara redup, dan mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Di mana si bajingan Chen Qingyuan itu? Agar tidak menarik perhatian orang lain dan tidak terdeteksi oleh hukum Tao, Ye Liujun menyembunyikan penampilan dan napas aslinya, dan berdiri tak mencolok di tengah kerumunan. Berjalan di jalan lagi, Ye Liujun merasakan emosi yang berbeda. Melihat beberapa tempat yang familiar, saya tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali tahun-tahun gemilang itu. Saya merasakan banyak emosi dan sesekali mendesah. Setelah melewati gerbang hukum, Chen Qingyuan muncul di galaksi di Luo Shengsu. Tepat saat dia hendak berangkat, cincin Sumeru, yang berisi jimat transmisi suara, bergetar sedikit. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara khusus, dan sebuah suara mencapai telinganya, "Yang mulia, bisakah Anda minggir dan berbicara?" Chen Qingyuan tahu siapa orang itu dan tidak terkejut. Dengan bantuan jimat transmisi suara, ia berkata, "Oke." Mereka membuat janji untuk bertemu di langit berbintang di dekatnya, dengan pembatasan yang dipasang di semua sisi untuk mencegah orang lain memata-matai dan menguping. Orang yang datang adalah seorang wanita tua, wajahnya penuh kerutan, rambutnya jarang dan beruban, tubuhnya bungkuk, dia memegang tongkat hijau di tangannya, dia berjalan sempoyongan, dan energi serta darahnya terkuras habis. "Salam, Yang Mulia." Nama wanita tua itu adalah Feng E, dan ia telah mencapai puncak langkah ke-8 jembatan ilahi. Kekuatan seperti itu, terlepas dari zamannya, akan dianggap sebagai kekuatan tingkat atas, cukup untuk mengintimidasi siapapun. Dia adalah seorang tetua dinasti Zilian. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan mengabdikan dirinya untuk berlatih sihir. Bertahun-tahun yang lalu, Feng E bertemu dengan Chen Qingyuan dan mengungkapkan niatnya untuk membantu dinasti Zilian. Chen Qingyuan tidak menolak tawaran ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Feng E telah menjaga pintu masuk dan keluar jalan Zeng, menunggu dengan sabar. Untungnya, suatu hari ia menemukan bahwa nada transmisi suara khusus itu tidak lagi redup. Dengan gembira, ia segera mengirim pesan untuk menghubungi mereka. "Ya," Chen Qingyuan mengangguk dan langsung ke intinya, "Apa yang kau inginkan dariku? Dinasti Zilian telah menyiapkan hadiah, dan saya harap Yang Mulia akan menerimanya." Seiring kekuatan Chen Qingyuan yang semakin kuat, Feng E takut kehilangan kesempatan terbaik untuk bergabung dengannya, jadi ia menjadi sedikit cemas. Setelah menyiapkan hadiah, ia menunggu di gerbang hukum menuju jalan pencerahan. Menambahkan lapisan gula pada kue jauh lebih buruk daripada memberikan bantuan tepat waktu. Ketika Chen Qingyuan mencapai puncaknya, akan jauh lebih sulit bagi dinasti Zilian untuk menjalin hubungan lebih dekat dengannya. Hadiah. Chen Qingyuan terkejut. "Terakhir kali kita bertemu, saya menyatakan niat saya untuk mengikuti Anda, Yang Mulia, atas nama dinasti Zilian." Feng E bersikap hormat dan sopan, alisnya tetap tertunduk. "Saya beruntung bertemu Anda hari ini, Yang Mulia. Tentu saja, saya harus mengambil beberapa tindakan nyata untuk menunjukkan ketulusan saya. Ceritakan padaku tentang hal itu."
Chen Qingyuan tidak punya alasan untuk menolak sesuatu yang dikirim ke rumahnya, dan dia menjadi sangat tertarik padanya. Feng E berkata, hadiah itu sangat berharga dan aku tidak bisa membawanya. Aku ingin meminta Yang Mulia untuk pergi ke dinasti Zilian. Karena khawatir Chen Qingyuan akan salah paham, dia segera menambahkan, yakinlah, dinasti Zilian tidak akan pernah berani menyembunyikan niat membunuh. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya. Dengan kekuatannya saat ini, Chen Qingyuan tidak takut pada musuh kuat manapun kecuali kaisar datang ke dunia. Dinasti Zilian tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu seperti membunuh Chen Qingyuan. Tingkat keberhasilannya hampir nol. Lagi pula, dinasti Zilian dan Chen Qingyuan tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi tidak perlu melakukan hal itu. Terima kasih, Yang Mulia. Feng E tidak mengungkapkan hadiah apa yang diberikannya untuk sementara waktu, dan merahasiakannya. Ia mungkin ingin memberi Chen Qingyuan kejutan untuk mempererat persahabatan mereka. Dengan bimbingan Feng E, mereka melewati berbagai pos pemeriksaan dan mencapai daerah inti dinasti Zilian. Kota kekaisaran berdiri megah di bintang utama langit berbintang ini, temboknya setinggi gunung dan istananya menjulang tinggi di langit. Pembatasan yang ketat diterapkan di setiap sudut kota. Sesekali, puluhan prajurit berbaju zirah akan mengendarai kereta perang yang perkasa dan berkeliaran di sekitar wilayah hukum, berpatroli dengan ketat dan tidak berani mengendur. Membuka. Setelah tiba di luar kota kekaisaran, Feng E mengangkat kruk di tangannya dan dengan lembut menusukkannya ke arah kekosongan di bawah. Donglong, ruang itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan misterius menyebar ke segala arah, seperti riak-riak di air, yang terus menyebar dan meliputi langit dan bumi. Segera setelah itu, jalan hukum muncul di depan mereka, mengarah langsung ke bagian dalam kota kekaisaran, memancarkan cahaya keemasan redup. Feng E melangkah setengah ke samping dan membungkuk, Yang Mulia, silakan. Tidak takut dengan gerakan kecil apapun dari dinasti Zilian, Chen Qingyuan mengangguk sebagai jawaban dan melangkah maju. Sebelum datang, Feng E telah menggunakan metode rahasia untuk memberitahu para pemimpin klan agar melakukan persiapan penyambutan dan tidak boleh ada kelalaian. Jika kali ini aku tidak dapat menjalin persahabatan yang mendalam dengan Chen Qingyuan, aku khawatir aku tidak akan mempunyai kesempatan lagi di masa mendatang. Di era pertikaian hebat ini, jika dinasti Zilian ingin bertahan dari krisis di masa depan dan memastikan kelanjutan warisannya, ia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Chen Qingyuan merupakan kandidat terbaik dan layak untuk diberi seluruh sumber daya. Di mata dunia, Chen Qingyuan rela berjuang demi keluarga dan teman-temannya. Ia adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran, sesuatu yang langka di dunia kultivasi. Adapun sifat tamak, pengkhianat, dan pendendam, ini sama sekali bukan kejahatan, melainkan perbedaan jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Lagi pula, jika Chen Qingyuan tidak menerima sumber dayanya, akan sangat sulit untuk mendekatinya dan menumbuhkan perasaan. Dadada, Chen Qingyuan berada di depan, dan Feng E setengah badan di belakang. Ikuti jalan ini dan maju perlahan. Dalam waktu setengah batang dupa, mereka melewati ratusan penghalang dan tiba di aula pertemuan dinasti Zilian. Lantainya dilapisi batu giok putih tanpa cacat, dan terdapat ribuan istana megah. Di dalam istana terdapat berbagai macam benda, seperti hiasan, lukisan kuno, jimat, ukiran, dan lain sebagainya, semuanya indah dan berharga. Chen Qingyuan berdiri tinggi di udara, memandang kuil kuno yang megah di bawahnya. Begitu dia muncul, dia melihat sekelompok orang berdiri di luar aula pertemuan. Salam, Yang Mulia. Pemimpinnya tidak lain adalah raja dari dinasti Zilian. Dia tampak setengah baya, dengan pelipis yang mulai memutih, dan mengenakan jubah brokat ungu, tampak sangat heroik. Sang raja membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya sebagai salam, dan berbicara dengan suara nyaring yang mencapai langit. Salam, Yang Mulia. Detik berikutnya, para pejabat sipil dan militer serta tetua klan di belakang raja membungkuk dengan tertib, gerakan mereka terkoordinasi dan suara mereka serempak. Melihat betapa terampilnya mereka, tampaknya mereka telah berlatih ini beberapa kali secara diam-diam untuk menghindari kesalahan. Semuanya, silakan berdiri. Chen Qingyuan melangkah maju lagi dan mendarat di depan aula konferensi, sejajar dengan orang lain, lalu membungkuk sebagai balasan. Seperti kata pepatah, jangan memukul orang yang sedang tersenyum. Dengan dinasti Zilian yang begitu menghormatinya, Chen Qingyuan tidak bisa bersikap merendahkan dan acuh tak acuh, jadi ia harus bersikap sopan. Leluhur. Setelah itu, semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada Feng E yang sedang bersandar pada tongkat. Feng E mengangguk sebagai jawaban dan bergegas ke sisi Chen Qingyuan, bergerak hati-hati dan berbicara dengan lembut, Yang Mulia, bagaimana kalau secangkir teh dulu? Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Oke, sekarang dia sudah ada di sini, Chen Qingyuan tidak bisa mengecewakan dinasti Zilian. Duduk dan mengobrol, tidak akan lama. Melihat Chen Qingyuan setuju, Feng E sangat gembira dan memimpin jalan secara pribadi.
Raja, para tetua klan dan yang lainnya, seperti siswa di akademi biasa, mengikuti dengan hati-hati di belakang, sedikit menundukkan alis dan tidak berani bernapas. Sejak reruntuhan Luotian menyatu dengan dunia luar, sang raja dan yang lainnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbuatan Chen Qingyuan. Ditambah dengan pertempuran reruntuhan Jihai yang terjadi beberapa tahun yang lalu, kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap Chen Qingyuan mencapai puncaknya. Melihatnya hari ini seperti melihat dewa. Saya begitu gembira hingga tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Chen Qingyuan duduk di kursi VIP di sebelah kiri, di mana meja panjang yang besar dan indah diletakkan dengan hidangan lezat. Di dalam aula berdiri sejumlah wanita muda, mengenakan gaun panjang yang sangat elegan, memamerkan lekuk tubuh mereka dengan sempurna. Penampilan mereka semua sangat memukau, cukup untuk menarik perhatian banyak pria muda. Sekilas pandang menunjukkan ada lebih dari 100 wanita muda yang melayani di aula itu, masing-masing dengan karakteristik dan selera uniknya sendiri. Dilihat dari situasinya, jelaslah bahwa ini adalah rencana yang direncanakan secara matang oleh dinasti Zilian. Meskipun saya belum pernah mendengar bahwa Chen Qingyuan menyukai wanita cantik, sulit untuk memastikannya. Mungkin hari ini akan ada seorang gadis yang disukainya. Ini akan menjadi keberuntungan besar bagi gadis itu sendiri dan dinasti Zilian. Semua wanita yang hadir tak sabar untuk melayani sang tuan yang dikabarkan. Mereka menundukkan alis dan dengan malu-malu berpose genit, tetapi di saat yang sama mereka tak kuasa menahan keinginan untuk meliriknya dari sudut mata, menggigit bibir merah mereka pelan, hati mereka berdebar kencang. Chen Qingyuan melihat niat halus dinasti Zilian, ia bisa memahaminya, tetapi ia tidak menerimanya. Betapapun menawan dan memikatnya wanita di aula itu, ia tak mampu menyentuh hati Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh, seolah tak melihatnya. Melihat kembali ke masa lalu, Mo Lianxing, seorang gadis alami yang menawan dari keluarga Kaisar Sangqi, bersedia menawarkan dirinya kepada Chen Qingyuan, tetapi dia tidak dapat membuat hati Chen Qingyuan bergerak. Dibandingkan dengan Mo Lianxing, wanita-wanita ini hanyalah orang-orang yang vulgar. Yang mulia, saya ingin bersulang. Raja yang duduk di singgasana berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, mengangkat gelasnya dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat. Tolong, Chen Qingyuan mengangkat gelasnya sebagai balasan. Selanjutnya, sang raja mengucapkan beberapa patah kata sopan, mengungkapkan kekagumannya terhadap Chen Qingyuan, mencoba mendekatkan kedua belah pihak. Kadang-kadang seorang gadis cantik di sampingnya akan datang dan membungkuk untuk menuangkan anggur, samar-samar memperlihatkan sekilas kecantikannya. Chen Qingyuan bisa memahami perilaku para wanita ini. Entah atasan mereka memberi perintah di belakang mereka, atau mereka sendiri yang ingin naik pangkat. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah tidak mengusir mereka, agar dia tidak dihukum oleh petinggi dinasti di kemudian hari. Di tengah aula, bunga-bunga menari-nari, dengan selendang sutra melilitinya, melayang seperti peri. Setelah mengobrol canggung selama beberapa saat, melihat bahwa Chen Qingyuan tidak tertarik pada sekelompok wanita yang diatur dengan hati-hati di istana, raja melambaikan tangannya dengan ringan dan memberikan instruksi. Seorang tetua berdiri dan meminta sebagian besar pelayan meninggalkan aula dan tidak mengganggu mereka lagi. Perangkap kecantikan itu tidak berhasil sama sekali, dan sang raja beserta yang lainnya mendesah diam-diam. Aku di sini bukan untuk berdiam diri. Chen Qingyuan bermaksud sesuatu. Aku mengerti. Feng E tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kecantikannya untuk mempersempit jarak antara dirinya dan Chen Qingyuan, jadi dia harus mengurus bisnisnya dan tidak menunda lebih lama lagi, agar tidak membuat Chen Qingyuan tidak senang. Yang mulia, silakan minggir. Feng E berdiri dengan susah payah, berjalan di depan, dan pergi ke aula dalam aula pertemuan. Selama periode ini, hanya raja dan beberapa tetua klan yang dihormati yang diizinkan menemaninya, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Setelah melewati puluhan area terlarang, pemandangan di depanku terus berubah. Setelah beberapa saat, semua orang berhenti di depan sebuah pintu batu. Gerbang batu itu tinggi dan penuh dengan bercak-bercak. Feng E dengan lembut menekan telapak tangannya di atasnya, dan garis-garis padat meluap dari telapak tangannya, dengan cepat menutupi setiap bagian gerbang batu. Dentang. Dengan suara keras, pintu batu itu bergerak. Dengan sedikit tenaga, dorong pintu batu itu hingga terbuka. Karena hukum khusus yang berlaku, kita tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya dari luar. Semuanya putih, penuh misteri dan kegelapan. Yang mulia, silakan masuk. Feng E membungkuk tanda setuju. Tidak takut dengan tindakan apapun dari dinasti Zilian, Chen Qingyuan melangkah masuk dengan ekspresi tenang. Kalian tunggu di luar. Ketika melihat raja dan yang lainnya, Feng E mengembalikan keagungan leluhurnya dan tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun. Ya, sekalipun dia seorang raja, dia harus tetap di tempatnya dan tidak boleh merasa tidak puas dalam hatinya. Setelah itu, Feng E juga memasuki gerbang batu. Dengan suara, dang, pintu batu itu tertutup lagi, tidak bisa dihancurkan.
Dunia di balik pintu bukanlah ruangan tertutup, melainkan dunia bagian dalam berwarna merah gelap. Wilayahnya begitu luas sehingga sulit melihat ujungnya dengan mata telanjang. Tempat ini dipenuhi dengan pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ada sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di sini, membuat orang-orang terpesona. Yang mulia, ini adalah hadiah yang telah disiapkan dinasti Zilian untuk Anda. Feng E menunjuk sumber daya ini dan berkata dengan tulus. Sebagian besar sumber daya di perbendaharaan dipindahkan ke sini. Hanya ada satu tujuan, untuk mendapatkan persetujuan Chen Qingyuan, yang membuat hubungan kedua pihak menjadi lebih dekat. Mendengar ini, Chen Qingyuan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka dinasti Zilian akan begitu murah hati. Sungguh di luar dugaan. Demi menunjukkan ketulusannya dan menaiki kapal Chen Qingyuan, dinasti Zilian hanya meninggalkan sebagian sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional kota kekaisaran, dan meletakkan sisanya di sini, yang jelas menunjukkan bahwa mereka mempertaruhkan segalanya. Asal aku bisa mendapat pengakuan Chen Qingyuan, berapapun harga yang kubayar, itu sepadan. Dinasti Zilian telah berakar di reruntuhan Luotian selama bertahun-tahun. Kekuatannya kompleks dan menguasai sebagian besar sumber daya berharga. Meskipun sumber daya akan dikonsumsi sesekali, sebagian akan selalu tersisa. Kaya akan sumber daya, mempesona mata. Misalnya, sebuah kotak brokat gelap yang tergantung di udara berisi 9 makhluk spiritual dengan ukuran dan warna yang hampir identik. Makhluk-makhluk ini, yang dikenal sebagai makhluk air liur ungu, membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mekar, 1000 tahun lagi untuk berbuah, dan 1000 tahun lagi untuk dewasa. Mereka mengilhaminya dengan aura spiritual yang sangat kaya. Jika seorang kultivator jembatan ilahi biasa mengonsumsi satu dan memurnikannya, mereka kemungkinan besar akan mencapai terobosan dan menjadi lebih kuat. Kualitas mereka sebanding dengan obat suci, membuatnya sangat langka. Di suatu tempat di area itu, sebidang tanah spiritual berbentuk persegi mengapung, hamparan rumput hijau yang luas tumbuh di atasnya. Ramuan spiritual berkualitas tinggi ini, yang jumlahnya begitu melimpah, pastilah dibudidayakan dengan cermat di kota kekaisaran. Di sisi lain, terdapat beberapa bunga berwarna cerah. Meskipun mustahil untuk mengetahui jenisnya, kita dapat melihat bahwa bunga-bunga ini luar biasa dari fluktuasi pesona spiritualnya. Ya, tidak ada yang bisa ditempatkan di sini secara khusus oleh dinasti Zilian yang sederhana, jika tidak maka tidak akan terlihat layak. Ada harta karun dan ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa melihat bahwa di sana terdapat obat suci bermutu tinggi senilai tak kurang dari 2 telapak tangan. Ada lebih dari 10 tanaman herbal obat berharga ini yang berada di luar jangkauan orang biasa. Sebagian besar klan abadi kuno mungkin tidak memiliki warisan sekaya itu. Jika Anda memikirkannya baik-baik, itu masuk akal. Dinasti Zilian menikmati akses eksklusif ke sumber daya yang melimpah di reruntuhan Dewa Jatuh, dan posisi dominannya tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun akumulasi kekayaan mereka merupakan konsekuensi alami. Mengenai urat spiritual, Chen Qingyuan terlalu malas untuk menghitungnya secara rinci. Chen Qingyuan menyadari sesuatu, menyipitkan matanya sedikit, dan mengamatinya dengan saksama. Yang paling mengejutkan Chen Qingyuan adalah bahwa di bagian terdalam area ini tumbuh sebuah benda spiritual berwarna merah darah, seperti rimpang tanaman, panjangnya sekitar 10 kaki, tebal dan kokoh. Yang mulia, Anda memiliki mata yang tajam. Feng E menyanjungnya dan segera menjelaskan asal-usul benda ini. Menurut catatan sejarah klan kami, sejuta tahun yang lalu kami menemukan sebuah pohon kuno dengan asal-usul yang luar biasa. Pohon itu pasti diciptakan oleh langit dan bumi. Klan kami mengerahkan upaya besar untuk memindahkan pohon kuno itu ke kota kekaisaran, menyiraminya dengan berbagai cairan spiritual. Pohon kuno menyerap cairan ajaib dan tumbuh subur dan penuh vitalitas. Pohon ini begitu luar biasa sehingga jika daunnya dijadikan teh, ia dapat membantu peminumnya mencapai pencerahan lebih cepat. Jika seseorang bermeditasi di bawah pohon ini, kecepatannya akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa pohon kuno ini memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa dan dianggap sebagai harta karun tertinggi oleh dinasti Zilian. Mungkin karena penggunaan berlebihan oleh hierarki kekaisaran, yang tidak dapat menemukan cara terbaik untuk membudidayakannya. Hanya dalam 1000 tahun, pohon kuno itu perlahan layu, kehilangan kekuatan magis aslinya. Dinasti Zilian kemudian mencoba berbagai cara dan mengerahkan banyak sumber daya, tetapi tetap tidak dapat menyelamatkan situasi. Mereka hanya bisa menyaksikan pohon Zaoyu kuno layu dan mati. Pada akhirnya, hanya satu akar pohon kuno yang tersisa. Para pemimpin klan menyembunyikan akarnya, dan akar itu hanya akan digunakan ketika ada orang yang sangat berbakat di klan dan itu benar-benar diperlukan. Memotong sebagian rimpang dan mengolahnya dapat meningkatkan kemungkinan terobosan dan meningkatkan kekuatan. Hal ini juga dapat mendorong kemajuan lebih jauh ke tahap pencerahan dan memahami beberapa buku sihir rahasia. Saat ini, hanya tersisa 3 meter akar pohon purba itu.
Kupersembahkan semuanya kepada Yang Mulia sebagai tanda terima kasihku. Feng E menceritakan asal-usul barang tersebut, dan dengan demikian mengetahui betapa berharganya barang tersebut. Obat suci yang konon bermutu tinggi kualitasnya jauh lebih rendah daripada sepotong rimpang pohon kuno. Dinasti Zilian telah melalui era yang tak terhitung jumlahnya tanpa mengalami kemunduran, dan peruntungannya memang tidak rendah. Aku melihat kau telah mencapai titik kemacetan di alammu. Jika kau menggunakan benda ini sebagai panduan, kau seharusnya bisa membebaskan diri dan mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi. Meskipun tingkat kultivasi Chen Qingyuan belum mencapai puncak, penglihatannya luar biasa dan dia dapat melihat kondisi spesifik Feng E. Aku sudah mengerahkan seluruh potensiku untuk mencapai titik kultivasi ini. Feng E sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk menyempurnakan benda ini, tetapi akhirnya menyerah. Jika aku menyempurnakan benda suci ini, itu hanya akan memaksaku untuk maju. Aku tidak akan memenuhi syarat untuk naik lebih tinggi. Tidak perlu menyia-nyiakannya. Saya sudah tua. Sekalipun saya mencapai terobosan dalam kultivasi, umur saya tidak akan diperpanjang banyak. Setelah kematian saya, jika dinasti Zilian mengalami bencana, mungkin akan hancur. Daripada menyia-nyiakannya untuk saya, lebih baik saya serahkan saja kepada Yang Mulia. Suara Feng E rendah, serak, dan lemah. Melihatnya seperti ini, rasanya ia bisa meninggal kapan saja. Jika bukan karena masa depan dinasti Zilian, seharusnya ia menikmati masa tuanya, alih-alih berlarian dan bersikap rendah hati. Apa yang ingin Anda ubah? Chen Qingyuan tidak terbutakan oleh sumber daya ini. Ia tampak tenang dan bertekad untuk mengungkap akar permasalahannya. Jika tuntutan dinasti Zilian terlalu besar untuk diterima Chen Qingyuan, sebaiknya dia berbalik dan pergi serta membiarkannya begitu saja. Adapun merampok, saya tidak punya niat seperti itu. Jika itu klan kuno abadi, mereka pasti sudah mengambilnya, mengingat dendam mereka. Namun, dinasti Zilian agak terkait dengan Kaisar Qiheng yang dikabarkan, dan mereka menghormatinya serta tidak ingin menyimpan dendam. Sebuah janji. Feng E sudah memikirkannya matang-matang. Ia memegang kruk erat-erat dengan kedua tangannya dan menatap orang di depannya dengan sepasang mata cekung dan sayu. Ia membuka bibirnya yang pecah-pecah dan pucat, lalu berbicara dengan nada memohon. Janji. Chen Qingyuan menekankan dan mempelajari konten spesifik. Jika dinasti Zilian mengalami bencana di masa depan, mohon bantu kami, Yang Mulia, dan doakanlah agar warisan ini tetap lestari. Itu saja. Feng E tidak meminta terlalu banyak, permintaan ini tidak seberapa. Faktanya, jika dinasti Zilian berkembang dengan baik, ia dapat mengatasi dampak gelombang besar itu sendiri, dan Chen Qingyuan tidak membutuhkan bantuan. Ketahui jalan yang benar dan gunakan jalan mundur untuk maju. Semakin banyak Anda meminta, semakin sedikit yang Anda dapatkan. Perlakukan satu sama lain dengan tulus, dan mungkin akan ada kejutan yang tak terduga. Dinasti Zilian memiliki fondasi yang kokoh dan mungkin dapat bertahan dari bencana di era berikutnya tanpa bantuanku. Kau telah memberiku begitu banyak hal baik, tidakkah kau khawatir semua itu akan sia-sia? Chen Qingyuan memasang ekspresi serius. Tentu saja saya tidak khawatir. Feng E membungkuk sedikit sambil berbicara, sangat hormat. Yang Mulia baik hati. Jika klan saya menghadapi kesulitan di masa depan, Yang Mulia pasti tidak akan tinggal diam. Sumbangan sekecil apapun akan sangat berarti. Kata, baik hati, terasa sangat tidak tepat bila diterapkan pada Chen Qingyuan. Setelah mendengar ini, Chen Qingyuan terdiam beberapa saat. Setelah memikirkannya, dia berkata, lakukan yang terbaik. Feng E, yang hatinya tegang sejak tadi, merasa seolah telah diampuni setelah mendengar kata-kata ini. Ia dipenuhi rasa syukur, terima kasih, Yang Mulia. Saya khawatir Chen Qingyuan tidak akan menerima hadiah itu, tetapi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Zaman sudah berbeda. Chen Qingyuan kemungkinan besar akan menjadi kaisar dunia ini. Ia telah membuat janji yang nilainya tak ternilai oleh hal-hal duniawi. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, tidak ada pihak yang menderita kerugian, dan mereka gembira. Chen Qingyuan telah memperoleh sejumlah besar sumber daya, dan mulai sekarang dia hanya perlu memperhatikan dinasti Zilian dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Dinasti Zilian dan Chen Qingyuan telah menjalin hubungan yang baik. Apapun kesulitan yang mereka hadapi di masa depan, mereka tidak perlu panik dan dapat merasa tenang. Selama periode waktu berikutnya, saya mulai memilah hadiah-hadiah ini. Ada begitu banyak harta karun, bahkan Chen Qingyuan, yang terbiasa dengan pemandangan seperti ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, memikirkan cara untuk mengambilnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan rimpang pohon purba ini. Rimpang ini sangat berharga dan nilainya jauh melebihi benda-benda lain. Kemudian, lanjutkan pengumpulan berdasarkan kategori. Butuh waktu setengah jam bagi saya untuk menyelesaikan memilah barang-barang ini. Suasana hati gembira tampak di wajah. 10 obat suci, lebih dari 100 juta batu roh bermutu tinggi, dan berbagai sumber daya langka yang jarang terlihat di dunia.
Sumber daya tersebut mengisi beberapa objek luar angkasa. Perjalanan ini membuahkan hasil dan menguntungkan. Jika Wang Taohua tahu tentang kekayaan mendadak ini, dia pasti akan iri dan menyesal memberinya 2 ramuan obat berharga saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Yang mulia, semoga Anda sehat. Setelah meninggalkan dunia kecil ini, Feng E dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya. Hanya ketika Chen Qingyuan berdiri di puncak, dinasti Zilian dapat beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu, kedua belah pihak benar-benar terikat oleh kepentingan, dan mereka akan makmur bersama dan menderita bersama. Yang mulia, apakah Anda ingin tinggal beberapa hari lagi dan membiarkan klan kami menjamu Anda dengan baik? Feng E mengundang Yu. Tidak, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Chen Qingyuan menolak dengan tegas. Oke, kalau begitu aku tidak akan membuang-buang waktu berhargamu. Feng E tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal dan hanya mengantarnya pergi. Raja, para tetua klan dan yang lainnya mengikuti dari belakang, sambil menjaga jarak tertentu. Baru setelah mereka meninggalkan kota kekaisaran dan wilayah inti dinasti Zilian, Feng E berhenti dan tidak mengantarnya pergi. Feng E memperhatikan Chen Qingyuan pergi. Ia tak mengalihkan pandangan untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikirannya. Mungkin ia sedang mengenang masa lalu, atau mungkin ia sedang menantikan masa depan. Semua pikirannya kusut bagai benang kusut, dan hatinya bergejolak. Ia mendesah dalam-dalam, aduh. Karena dinasti Zilian memiliki penerus, mengapa ia memberikan sebagian besar kekayaannya kepada orang lain? Meskipun raja sangat berkuasa, ia tidak ada apa-apanya di dunia yang makmur seperti ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa menghadapi dampak gelombang kemakmuran yang luar biasa, bahkan jika Feng E mengandalkan fondasi klannya untuk secara paksa menerobos kemacetan langkah ke-9 jembatan ilahi, itu tidak akan banyak berpengaruh. Feng E sudah tua, semakin dekat dengan ajalnya. Tahu ia tak bisa bertahan lebih lama lagi, ia tak punya pilihan selain melakukan tindakan nekat ini. Hanya dengan cara inilah ia bisa memastikan stabilitas dinasti Zilian. Melihat punggung sang leluhur yang tampak sepi dan tandus, sang raja dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan perasaan yang tak terlukiskan. Tidak lama setelah berjalan, Chen Qingyuan merasakan pergerakan pohon Paulownia. Ada apa? Chen Qingyuan berhenti sejenak dalam langkahnya yang terburu-buru dan berbicara dengan pohon wutong. Mencicit, riak pohon Paulownia bangkit dan melilit tubuh Chen Qingyuan, selembut air. Apa, kamu menginginkannya? Setelah memahami apa maksud Wutongsu, Chen Qingyuan berhenti sebentar dan berbicara dengan nada bertanya dan sedikit tidak senang. Akar pohon kuno, yang baru diperoleh dari dinasti Zilian, memiliki aura yang luar biasa. Pohon wutong, yang merasakan sedikit aromanya, sangat gembira, percaya bahwa menyerap energi akar pohon kuno akan sangat bermanfaat bagi pemulihannya. Apakah aku terlalu baik, atau otakmu memang tidak bekerja dengan baik? Chen Qingyuan berkata dengan dingin. Aku menjual janji untuk mendapatkan harta karun itu, dan bahkan sebelum aku menghangatkannya dalam pelukanku, pohon wutong sudah mulai memikirkan tentangnya. Ini keterlaluan, tidak ada gunanya mengemis. Pergi saja, tidak peduli seberapa besar Wutongsu memohon, Chen Qingyuan menolak untuk menyerah. Sekalipun Wutongsu berjanji memberikan harta karun yang sepadan sebagai balasannya, hal itu tidak dapat menggerakkan Chen Qingyuan. Mohon doanya agar perjalanan ini berjalan lancar dan tidak ada yang salah dengan darah Phoenix leluhur saya. Kalau tidak, saya tidak akan bicara blak-blakan seperti ini. Pohon ini sekarang tidak punya apa-apa, jadi ia ingin mendapatkan segala macam keuntungan dari Chen Qingyuan. Janji-janji gratis, silih berganti, sungguh dapat menipu orang. Melihat Chen Qingyuan masih menolak untuk setuju, Wutongsu tidak punya pilihan selain menyerah. Teruslah bergerak maju dan jelajahi langit berbintang. Setelah beberapa hari, dia meninggalkan wilayah Luo Shengsu. Kami tiba di persimpangan dan memasuki Qiuyan Starry Sky di Northern Wasteland. Jangan terburu-buru ke klan Phoenix, tapi pergilah ke Fucheng. Temukan ahli senjata terkuat di dunia untuk memperbaiki senjata Dao kelas atas yang rusak itu. Lagi pula, senjata-senjata ini telah bersama kita selama bertahun-tahun, dan meskipun jarang kita gunakan, kita tidak boleh meninggalkannya. Mereka adalah teman yang akan menemani kita melewati hidup dan mati, bukan benda dingin. Fucheng saat ini tidak lagi berada di Laut Kekacauan, tetapi terletak di bintang teratai kembar, tidak jauh dari Qingzhong. Fucheng, berdiri di lautan awan. Tembok kotanya megah, dan tentara berpatroli di setiap area. Dilarang membuat kerusuhan di Fucheng, dan pelanggaran akan dihukum berat. Sebagai penguasa Fucheng, Raja Tianyong sekarang mencari peluang di jalan. Kota ini dijaga sementara oleh Lin Yuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan keseimbangan. Yang mulia, mendengar suara familiar yang menusuk telinganya, tubuh tua Lin Yuan tiba-tiba bergetar. Ia sangat gembira dan siap untuk segera keluar kota untuk menyambutnya. Namun, Chen Qingyuan tidak suka menjadi terlalu menonjol dan menghentikan perilaku Lin Yuan.
Menekan kegembiraan dan rasa senang di dalam hatinya, Lin Yuan hanya mengutus seseorang untuk menyambut mereka, sambil berkata bahwa seorang tamu terhormat sedang datang dan kesopanan tidak boleh hilang. Chen Qingyuan menyembunyikan wajahnya sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Tidak lama kemudian, keduanya bertemu. Ruang rahasia yang tertutup itu kosong. Lin Yuan, mengenakan pakaian sederhana, menyapanya dengan hormat, "Yang mulia." Dalam hal senioritas, Lin Yuan harus memanggil Chen Qingyuan dengan sebutan leluhur. Lagi pula, leluhurnya dulunya adalah pengikut Chen Qingyuan. Yang lebih lucu adalah Chen Qingyuan dan Lin Yuan menjadi saudara angkat secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu dan biasa memanggil satu sama lain saudara. Nggak masalah, aku panggil kamu, leluhur, dan kamu panggil aku, kakak. Kita bisa ngobrol tentang urusan kita sendiri. Saudara Lin, tolong bantu saya memperbaiki senjata-senjata ini. Chen Qingyuan mengeluarkan semua prajurit Tao yang terluka dan langsung menyatakan tujuannya. Gemerincing, lebih dari 10 senjata Tao melayang di udara, permukaannya penuh dengan bekas luka. Melihat harta karun yang rusak ini, mata Lin Yuan menunjukkan sedikit rasa iba. Ia tidak menanyakan alasan kerusakan pada begitu banyak senjata. Dengan tatapan serius, ia berjanji, "Taiwan, aku akan melakukan yang terbaik. Ini adalah materi yang mungkin perlu digunakan." Kemudian, Chen Qingyuan mengeluarkan cincin Sumeru yang telah disiapkan sejak lama, yang berisi banyak mineral langka. Lin Yuan tanpa ragu menyimpan cincin Sumi. Proyek sebesar itu membutuhkan mineral dan material berharga. Silakan. Chen Qingyuan tampak tulus. "Yang mulia, Anda sungguh baik hati," kata Lin Yuan cepat, "merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi kekhawatiran Anda. Aku akan mengambilnya nanti." Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. "Tidakkah kamu ingin tinggal dan duduk sebentar?" Lin Yuan juga ingin bernostalgia dengan Chen Qingyuan. "Lain kali." Chen Qingyuan menolak dengan sopan.